Maka saya katakan beragama itu tidak ada ya, perintahnya untuk mengikuti ustadz, mengikuti kiai. Tidak ada. Beragama itu suruh mengikuti siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini selalu dibuka pertanyaan-pertanyaan. Seperti tadi, niat cara begitu apa ada tuntunan Nabi? Betul pertanyaan itu. Sepanjang yang saya ketahui, belum pernah saya temukan seperti itu. Entah karena kalau saya belum tahu. Maka tadi saya katakan, mestinya kalau kamu mau tahu, tanya kepada yang mengajarkan itu. Tapi saya yakin nggak akan ketemu itu. Di masjid kampung saya, sehabis witir, terus dilakukan doa puasa bersama yang dipimpin oleh imam. Bacaannya keras, yang dibaca antara lain nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Yang saya tanyakan, apakah semacam ini ada tuntunannya, Ustaz? Mohon dijelaskan masalah niat puasa di bulan Ramadan. Kuwi kudune kowe tekok karo imame mau, aja tekok aku. Tekok Pak Imam, apa enek tuntunane to nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana. Hadis sanate Alhamdulillah ta'ala. Terus niat ingsun poso saged tutuk sedina sesuk lillahi ta'ala gitu dah. Jadi nek rung ngono ora sah sesuk poso nek rung niat. Jadi kowe bengi-bengi mangan sahur mau tarweh barang irung niat. Padahal otomatis nek ditekoni ngono mesti jawabmu padane itu lho kok tarweh ngopo? Ah sesuk poso no ora ngerti. Terus nanti malam biasanya ora mangan tekoni. Lho ya ini kok mangan? Anggo poso sesuk. Ya. Berarti waktu makan, waktu tarawih itu hatinya udah berniat besok mau walaupun belum nawaitu. Jadi niat nawaitu shauma ghadin, usolli fardhul isya'i, ya, usolli sunatan tarawih. Itu enggak pernah ditemukan zaman Rasulullah, zaman sahabat-sahabat Nabi. Enggak ada tuntunannya toh. Mbok kiai sing mulang ki mau kon goleki ning kitab apa ora bakal ketemu karena memang enggak ada. Nah, nek ditekoni gandeng rene ndak ada tuntunannya kok nekat. Lah niat salahe apa? Salahe kuwi ora nurut tuntunan, gitu lah. Malah ada lagi sing apa itu? Model pengeyelan kuwi. Lah usolli kan di luar salat. Di luar salat tuh mau baca apa saja kan boleh. Ya baca apa saja boleh. Kenapa kamu kok mesti bacanya usolli? Mbok maca liyane usolli. Kan apa-apa ya entuk to? Ya ndak? Nyanyi ya entuk to? Mbok nek salat kowe nyanyi lagune Beat kowe apa Kus Plus lagi Allahu Akbar gitu. Kok mesti usolli kowe? Nah senengku usolli kok. Oh ya sudah. Pancen ngono ya nekat. Jadi kalau itu tidak ada tuntunan dari Rasul maupun dari para sahabat. Enggak ada itu. Nawaitu shauma ghadin barang kuwi ora enek tuntunane. Nah orang-orang maka kita tahu kebanyakan orang-orang Islam ya termasuk kita ya kebanyakan di dalam beragama itu hanya taklid, mengikuti orang-orang yang ditakliti apa itu kiai, apa ulama atau siapa yang dianggap tokoh di masyarakat itu. Ya siwi itu ya tutut kono nuntun nawaitu ayo ditirukan kabeh niroke shauma ghadin itu dah. Itu mung taklid. Padahal beragama cara hanya taklid begitu enggak akan diterima oleh Allah. Nanti ya kalau ternyata yang ditakliti itu keliru, bukan yang mengajak saja yang akan dihukum oleh Allah. Pengikutnya pun dihukum juga. Maka tidak boleh beragama taklid itu. Nanti akhirnya orang yang ditakliti di hadapan Allah itu bercuci tangan. Padahal ketika di dunia mengajak, ayo ikuti aku kalau kamu ingin masuk surga, ini ya amalkan ini, amalkan ini, amal. Nah, ternyata setelah di hadapan Allah, amalan itu sesat, salah. Akhirnya yang mengikut tadi menuntut, ya Allah, saya hanya mengikuti dia kok. Nah yang mengikut yang diikuti tadi bercuci tangan, tidak mau. Akhirnya yang mengikut tadi kemeropok.
minta pada Allah. Ya sudah, besok kalau sampai kembali ke dunia lagi saya sudah tidak sudi jadi pengikutmu. Kowe mutung ta? Baik kowe mau ngapusi. Coba dibaca surat Al-Baqarah 166. 167. Maka beragama itu Allah Rasulullah telah mewariskan kepada kita Quran dan Sunnah. Keluar dari itu dah bukan. Maka itu kalau kita menjadi orang Islam, pahamilah Quran, pahami Sunnah. Jangan ikut-ikut orang yang tidak didasarkan dari Quran dan Sunnah. Akhirnya cuma taklid. Nanti setelah di hadapan Allah, tanggung jawabnya sendiri, bukan tanggung jawab yang kita taklidi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Baqarah ayat 166 dan 167. Istabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma lahum bi kharijina minan nar. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Dan berkatalah orang-orang yang mengikut, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Jadi yang ditaklidi dan yang taklid semuanya masuk neraka, tidak akan keluar. Lah yang ditaklidi tadi di hadapan Allah berlepas tangan. Setelah dilihat siksa yang begitu dahsyat karena amalan sesat tadi, dia cuci tangan dengan pengikutnya. Nah yang mengikuti tadi merasa saya mengikut itu nanti yang akan saya mintakan yang minta pertanggungjawab pada Allah, pada dia untuk bertanggung jawab pada Allah. Akhirnya dia cuci tangan. Maka dia akhirnya yang taklid tadi, esok kalau kembali ke dunia saya sudah tidak mau lagi ikut kamu, akan berlepas diri. Ternyata kamu tidak tanggung jawab kan, itu kan? Nah kedua-duanya tidak lepas dari api neraka. Satu ayat lagi coba, surat Al-Ahzab ayat 67, 68. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabil. Rabbana atihim di'afaini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, berilah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Nah, ini permintaan yang taklid tadi. Amalan yang dia lakukan ternyata sesat, nyalai agama Allah. Maka di hadapan Allah dia mengatakan, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Ya Allah, saya itu taat dengan pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Ya, saya rasa pemimpin kami, pembesar kami, ya ulama-ulama kami, ustadz-ustadz kami, ya, saya rasa menuntun kami ke jalan yang benar. Ternyata menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Ya, fa'adalluna sabila. Jadi menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Maka akhirnya Rabbana atihim di'faini minal adabi wal anhum la'nan kabira. Dah kalau begitu, karena dia menyesatkan aku, ya. Ada Allah minta, ya. Siksalah dia lipat ganda. Lebih berat siksanya daripada siksa yang diberikan kepadaku, karena aku sesat mengikuti mereka, pemimpin-pemimpin tadi. Maka saya katakan, beragama itu tidak ada, ya, perintahnya untuk mengikuti ustadz, mengikuti kiai. Tidak ada. Beragama itu suruh mengikuti siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka di sini selalu dibuka pertanyaan-pertanyaan. Kalau itu masalah agama, tanyakan, jangan ya nurut saja dengan ustadznya. Nah, tidak mau nanti tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau itu memang agama, halal, haram, ya boleh tidak, tanyakan dasar hukumnya. Seperti tadi, niat cara begitu apa ada tuntunan Nabi? Betul pertanyaan itu. Sepanjang yang saya ketahui, belum pernah saya temukan seperti itu. Entah karena kalau saya belum tahu. Maka tadi saya katakan, mestinya kalau kamu mau tahu, tanya kepada yang mengajarkan itu. Tapi saya yakin nggak akan ketemu itu. Jangan terus ikut saja. Ya. Taklid itu nanti akhirnya dosanya ditanggung sendiri. Bukan ustadznya yang nanggung. Maka kalau saya yakin sesuatu, secara belum tahu dalilnya, tanyakan. Ditanyakan. Tidak boleh nanti pokoknya apa ustadz. So neng akhirat tak tanggung jawabkan neng ustadz. Gak bisa, saya nggak mau. Semua maka dikatakan oleh Allah, yang diikuti dan yang mengikut tidak bisa keluar dari api neraka. Semuanya sama. Inilah sehingga beragama jangan taklid. Maka setelah kita ngaji, kita tahu koreksi. Selama yang kita amalkan dalam hidup ini, apakah sudah betul menurut tuntunan? Suatu contoh tadi, nek poso diniati nawaitu somagodin. Tadi apa betul? Sing tak tindake seprono seprene iki eneng dalile apa ora to? Lah gitu dicari. Salat barang kuwi mesti nganggo usul. Iki nek dalile apa ora dicari. Aja dalile pokoke mbahku dhisik ngene kok ya. Maka ada orang yang memang diajak kepada tuntunan yang benar, dia tidak mau, jawabnya cukup. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Ya, kalau dipanggil diajak, mari kita ikuti apa yang diturunkan oleh Allah, ma anzalallah ya. Maksudnya mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis Rasulullah. Dia menjawab, tidak cukup saya mengikuti apa yang saya dapati dari bapak-bapak kami mengerjakannya. Ya. Apakah kalau bapak-bapakmu ya, tidak mengerti kebenaran dan tidak mendapat petunjuk, juga akan kamu ikuti? Terus jawabnya gimana? Pokoknya mbah pun dhisik ngene kok. Pokoknya bapak pun dhisik ngene, anggere arep posoi pokoke ya ngene. Panggere tanggal 21 posoi pokoke nggawa ambengan ning masjid jemput Lailatul Qadar. Jadi jemput Lailatul Qadar nganggo ambeng. Gitu ha? Nek arep poso, sesuk poso gawe apem, simbah-simbah dhisik ya ngono kok pokoke. Nah, ya ada itu. Terus nek bulan Sapar rebutan apem neng endi wi? Neng Tinom kono. Nah, rebutan. Wadah. Seumur hidup saya baru ke sana sekali. Waktu saya masih kecil dulu di SD dulu. Wah, dikaeke panggung disebarke kon dhuwur rebutan. Nah sing kebidak-bidak barang lah. Nah, Bapak punya keyakinan sapa sing entuk apem di itu nanti katanya bakal entuk payung keselamatan. Syirik ta malah kuwi. Kayak kuwi disebarke nang masjid gitu. Masjid Baitullah malah dijadikan pusat kemusyrikan. Nah, dia dhisik ya seneng wae melu yo-yoan. Oh, ternyata setelah ngaji tenan iki baerane tuntunane malah musyrik. Ya. Nah, itulah maka kita harus meningkat. Ngaji secara betul. Sebab Islam itu tidak sulit. Dan sumbernya Islam itu dua, Quran dan Sunnah, sudah itu tok. Maka yang harus itu diikuti Quran Sunnah. Nabi mengatakan siapa mengikuti dua perkara itu dijamin tidak sesat selama-lamanya. Tapi menyimpang dari dua perkara mesti sesat. Demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.